Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya setiap kita semuanya tetap dalam penyertaan, selalu dikaruniakan kesehatan. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersama-sama, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kataros Ministry. Saya Pendeta Adat Bastian Putar kembali mengajak bagi saudara untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dengan topik yang sama, yaitu sikap yang berhasil meraih janji Tuhan. Di 5 session yang sudah disampaikan, bagaimana sikap kita meraih keberhasilan. Tentu kita semua sudah diberkati, dikuatkan, dan saya percaya positif kita pasti meraih janji Tuhan setelah mengubah sikap kita di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terutama mengubah sikap kita menghadapi, menjalani setiap persoalan masalah dalam kehidupan kita yang tetap optimis, ya, tidak pernah menyerah di dalam kehidupan kita. Nah, dan di sesi yang kelima sudah sampaikan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan berjanji yang akan menolong kita, melepaskan kita dari rasa takut kita. Lalu yang kedua, janji Tuhan menyelamatkan kita dari segala kesesakan dan kesulitan dalam hidup kita. Maka kita akan lanjutkan yang ketiga, janji Tuhan bagi kita ada di ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Sekali malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan lalu meluputkan mereka. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, janji Tuhan, itu Tuhan berjanji mengirimkan apa? Mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita, mengirimkan malaikatnya untuk menjaga setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ayat ini seharusnya menjadi keyakinan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bagi setiap kita orang Kristen. Bahwa dikatakan Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya itu apa? Menjaga saudara dan saya, menjaga kita. Akan tetapi masih banyak orang Kristen yang merasa kurang yakin dan diliputi dengan ketakutan. Terutama takut kepada setan. Ya, yakin bahwa setan itu ada dan dapat mengganggu kita saudara kasih Tuhan. Tapi jangan sampai kita diliputi oleh ketakutan yang disebabkan oleh setan atau semuanya kita hubungkan dengan setan. Ada suara yang aneh-aneh yang mungkin kita dengar, kita katakan setan mengganggu saya. Pikiran kita selalu terganggu, setan. Kita tidak bisa tidur, setan. Hati kita tidak damai, setan. Mungkin saja bisa setan, tapi bukan selalu pekerjaan setan seperti Tuhan. Sehingga membuat kita takut, khawatir. Ya. Keyakinan kita pada setan memang tidak salah, bahwa setan itu ada. Tapi yakinlah juga bahwa Yesus melebihi daripada kuasa iblis dan tidak ada apa-apanya pekerjaan setan daripada kuasa Tuhan. Yakin juga bahwa malaikat hadir di tengah-tengah kita, menjaga kita. Jadi kirim diutus oleh Tuhan. Jadi kita harus yakin bahwa kehadiran malaikat itu sangat dekat dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap kali kita berjalan, ada malaikat yang mengawal kita. Setiap kali kita berdoa, kita yakin bahwa malaikat sedang menaungi kita. Pada saat kita melakukan perjalanan jauh, menempuh satu tempat yang jauh, di pagi hari, di malam hari, atau di siang hari, kapanpun itu, ada malaikat Tuhan penjaga kita. Jangan sampai keyakinan kita pincang. Jangan hanya setan saja yang diyakini, yang selalu hadir mengganggu kita. Sedangkan malaikat tidak diyakini.
kehadirannya dalam kehidupan kita, ini tentu keliru. Tanamkan janji Tuhan tersebut pada anak-anak kita, anggota keluarga kita, pada jemaat kita. Jangan takut, nak. Jangan takut. Tidak hanya 2, melainkan Tuhan akan mengirimkan ribuan, belasan tentara surga, para malaikatnya, menjaga, melindungi kita. Pada waktu kita meninggalkan rumah karena kita harus bepergian ke tempat lain, ingatlah ada malaikat Tuhan yang diutus menjaga. Dan kita percayalah bahwa para malaikat akan menjaga semua. Saudara Tuhan, saya punya pengalaman mengusir setan dari beberapa orang yang merasa pada saat itu dirasuk setan, terganggu hati dan pikirannya. Ya, saya tidak melihat setan, saya tidak melihatnya, tetapi ada gejala atau ciri-ciri orang yang dirasuk setan. Itu memiliki kekuatan melebihi dari kekuatan manusia, ya, dan membuat manusia tidak sadar akan dirinya, ya, tidak kenal lagi siapa dirinya, tidak mengenal siapa keluarganya, karena sudah dirasuk oleh setan. Terima kasih Tuhan. Kita tidak lihat, tetapi dia ada. Pada saat itu karena ada kuasa Tuhan, tidak sedikit pun merasa takut dengan setan. Mengapa? Karena pada saat kita takut, pada saat itu kita kalah. Ingat bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih besar daripada kuasa apapun, termasuk pada kuasa setan itu yang dapat kita usir. Jadi tidak membuat kita takut, terima kasih Tuhan. Ada orang mengatakan tidak semua orang Kristen dapat mengusir setan. Ada benarnya, tetapi kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi hamba Tuhan, tidak harus punya karunia mengusir setan, dapat mengusir setan. Dapat mengusir setan, iblis, kuasa kegelapan itu dari seorang. Karena itu jangan kita mengandalkan hanya pendeta atau mereka punya karunia mengusir setan. Tidak, kita sendiri punya kuasa yang telah karunia kepada Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak, Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya kuasa menjadi anak Allah, tapi juga menjadi kuat, berikan kuasa untuk mengalahkan segala roh-roh jahat. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu jangan pernah takut kepada setan. Keyakinan kita, setan ada dan kita takut. Jangan. Saudara-saudara, nah kita memperhatikan bersama-sama, kita harus lebih yakin bahwa ada malaikat yang selalu menjaga, melindungi kita yang diutus oleh Tuhan. Jadi jangan hanya yakin bahwa ada setan yang selalu mengganggu kita, sementara malaikat, ya, kita tidak percaya, kita abaikan, kita tidak pernah ingat. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, jadi kuasa setan, kuasa iblis harus kita yakini tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan dan kuasa para malaikat yang diutusnya, yang dapat mengusirnya dari kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan. Jadi sekali lagi jangan sedikit-sedikit ada persoalan, masalah, ujian, cobaan, setan sedang bekerja. Ya, setan belum berbuat apa-apa, manusia sudah merasa yakin kalau yang berbuat itu adalah setan. Belum tentu. Ya mungkin setan sendiri mengeluh, saudara. Mengapa mengeluh? Karena manusia sering melebih-lebihkannya. Segala persoalan masalah pun setan. Lama-lama setan jadi pensiun. Oleh karena itu, kita harus mempunyai sikap. Sikap apa? Tunjukkanlah dengan sikap bahwa kita betul-betul percaya ada malaikat yang menjaga kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tunjukkanlah sikap bahwa ada malaikat yang selalu menjaga kita. Jadi jangan percaya ada setan di sekeliling kita membuat kita takut. Tidak. Ya, kecilkan, bukan berarti abaikan pekerjaan setan iblis, tidak tetap berjaga-jaga, tetapi lebih berbesar keyakinan kita, iman kita bahwa ada malaikat-malaikat yang diutus Tuhan dikirim menjaga kita dari segala
ujian, cobaan, dan segala malapetaka. Adalah Tuhan yang luar biasa pencipta, malaikat yang baik itu. Untuk apa? Selain memang memuji-muji Tuhan di surga, tetapi juga untuk menjaga umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita. Selalu katakan, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Puji nama Tuhan. Mari silakan firman Tuhan ini, jika sudah memberkati saudara, berkati juga orang lain dengan cara membagikannya sebanyak mungkin kepada umat Tuhan. Jangan lupa di like, di respon, dan mohon dibantu juga supaya program ini berkelanjutan, di subscribe. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.